tugas advokat itu bukan memperkeruh suasana, membuat perbedaan tersebut semakin kental. Pertemuan gua sama Eva, nggak ada masalah. Kita selesaikan aja urusan pribadi kita. Apa sih masalahnya? Apa sih masalahnya? Saya bersedia merendahkan hati saya serendah-rendahnya agar urusan ini bisa segera selesai, agar Agus bisa segera mengalami pengobatan matanya, supaya dia bisa jalankan hidup ini ke depannya jauh lebih baik. Jadi kan awal mulanya memang gue ya dicumi-cumi nih, dicumi-cumi minta gue tuh nyeritain kan bahwasanya gimana sih pendapat gue terhadap kasusnya Novi Agus gitu. Dan di situ pula gue baru ngecek-ngecek juga kan Novi Agus sih bagaimana sih sebenarnya alurnya kan. Nah setelah itu naik, pada prinsipnya gue hanya berbicara tentang substansi daripada perkara itu kan. Ya cumi-cumi bisa lihat lah. Pasti tahulah bagaimana kronologinya. Pada saat itu ya gue sampaikan kalau ada seorang pengacara yang tiba-tiba nuduh seseorang katanya narkoba lah, seseorang katanya mafia mobil lah, itu kan tidak lagi substansi di dalam pokok perkara yang sedang dia tangani. Nah makanya pada saat itu saya bilang kalau ada pengacara atau siapapun itu dari pihak Agus yang nyerang-nyerang pribadinya Novi, saya siapkan ribuan pengacara, kan intinya itu poinnya. Nah lalu pada saat gue udah ceritakan itu, gue udah sampaikan itu di cumi-cumi, ramai, viral, akhirnya banyak orang yang menonton. Di situ memang sempat dari pihaknya Novi langsung menggunakan akun TikToknya dia, sempat langsung komen di ini apa namanya di TikTok gua kan pada saat itu. Intinya minta bantuan lah kurang lebih untuk case-nya dia. Ya, secara pada prinsipnya kita ini kan menganut Eropa kontinental kan, bukan Anglo-Saxon kan. Jadi yang kita menunggu klien, bukan kita itu meminta-minta kan gitu. Jadi ya saya diam, saya pasif gitu. Akhirnya dihubungin oleh pihaknya Novi langsung, nggak tahu dapat nomor gua dari mana, menghubungi gua, minta izin untuk bertemu dengan Novi. Nah nggak lama ya Novi datang ke rumah gue undang, ketemulah di sini. Di situ akhirnya kita ketemu satu prinsip yang sama di dalam pemikiran kasus ini, sehingga akhirnya Novi juga memberikan kuasa ke gue untuk gue mendampingi dia menjadi kuasa hukumnya, salah satu tim kuasa hukumnya gitu ya, dalam perkara donasi Agus ini gitu sih. Itu sih sebenarnya poinnya kenapa gue akhirnya mau juga, karena ya satu sisi prinsip kan. Kalau gue kan selalu bilang begini, hukum itu tercipta karena adanya moralitas gitu ya. Karena mencuri, membunuh, apapun itulah tindak kriminal, itu hal-hal yang melanggar norma-norma moralitas. Sehingga hukum itu dibuat untuk memperbaiki moralitas itu, untuk mencegah orang-orang tidak melakukan hal-hal yang tidak bermoral. Kan intinya poinnya itu. Jadi tingkat tertinggi di dalam satu hukum gitu ya, dalam hukum itu adalah moralitas. Hukum tertinggi adalah moralitas. Nah sekarang kasus Novi ini kan sebenarnya sudah bergulir, tapi perlu mungkin kita flashback. Gimana sih sebenarnya awal mula kasus tersebut pada akhirnya bisa sampai kisru seperti ini kan gitu. Nah Novi pada saat itu memperkenalkan Agus di ruang publik, sehingga tergeraklah para donatur semuanya datang berbondong-bondong memberikan sejumlah uang rezekinya, menyisikan sejumlah rezekinya untuk pengobatan mata Agus. Nah di pertengahan jalan akhirnya ada indikasi bahwa Novi mengetahui ada transaksi yang diduga sebagai penyalahgunaan uang daripada donasi tersebut. Yang mana uang tersebut katanya dipergunakan untuk bayar rumah oleh Wawa dan lain-lain gitu ya. Katanya ucapan terima kasih gitu ya. Lalu katanya sempat digunakan untuk belanja di marketplace gitu, toko hijau, toko orange dan lain-lain. Sebagai orang yang bermoral, maka Novi harus melakukan pencegahan. Karena kan dia bertanggung jawab, dia punya beban moral terhadap para donatur. Sehingga pencegahan itu perlu dia buat. Maka dia mencegah dengan cara agar uang tersebut bisa diawasi secara langsung oleh yayasan. Jadi apa yang sekarang terjadi ini yang diributkan adalah karena Novi sedang melakukan perbuatan yang sangat bermoral sekali. Dia sedang menjalankan hukum tertinggi.
Dia sedang mengawasi agar uang tersebut tidak disalahgunakan karena ada pertanggungjawaban kepada para donatur. Kan itu. Nah, lalu sekarang diributkan masalah mekanisme tersebut. Sebenarnya pada prinsipnya dari pihak Novi dan Agus ini punya persepsi yang sama. Dengan kuasa hukumnya Agus kita punya persepsi yang sama. Kita punya tujuan yang sama. Orang itu ribut itu karena tujuannya berbeda, karena prinsipnya berbeda, makanya orang ribut. Maka orang itu bisa berkelahi kan gitu kan. Tapi ini yang diributkan bukan tujuannya, tapi mekanismenya. Coba. Jadi kita sepakat katakan 5 tambah 5 10. Tapi dari pihak sana nggak mau kalau 5 tambah 5. Dia mau pakainya 7 tambah 3 gitu. Nah ini yang salah kan sebenarnya. Ini yang membuat akhirnya tidak ada titik temu gitu. Dari pihak Novi sendiri pengennya udah uang tetap di yayasan. Siapa dari pihak kalian gitu loh. Siapa dari pihaknya Agus masukkan ke yayasan untuk mereka ini mengawasi, bukan masuk secara legalitas ya, tetapi mereka datang ke sana dalam hal pengelolaan uang daripada donasi Agus tersebut diawasi oleh pihaknya Agus. Apa kurang fair? Dari itu apa kurang fair begitu ya? Dari mekanisme itu apa kurang fair? Nah, sementara dari pihaknya Agus pengennya apa? Uang itu dimasukkan lagi ke Agus. Agus mau pakai buat apapun itu terserah. Nah, dari sini sebenarnya masyarakat kan cukup menilai siapa yang berniat kurang baik dari opsi tersebut kan begitu. Pihak mana yang kurang baik gitu ya. Kalau menurut gua gitu ya. Jadi sebenarnya ini simple sih. Kalau bicara mekanisme ini pertanyaan gua, kalau memang Agus tidak ada niat untuk uang tersebut diberikan atau digunakan untuk kepentingan pribadi seseorang gitu ya. Lalu uang tersebut bukan direncanakan untuk dibagi-bagi kepada pihak-pihak tertentu gitu, dan uang tersebut tidak ada direncanakan untuk untuk hal-hal kehidupan yang tidak ada berhubungan dengan pengobatan mata, sebenarnya itu nggak ada salahnya. Taruh aja di yayasan, awasi siapa yang ditunjuk oleh Agus. Misalnya dia menunjuk Wawa sekalipun, oke kok, nggak ada masalah itu. Yang penting pengawasannya harus transparan gitu ya. Hal itu bisa dilihat dari surat yang sudah dikirimkan oleh Novi bersama dengan yayasan untuk Agus, bahwa penawaran itu sudah ada. Jangan bilang loh surat, kok itu kan cuma surat, harusnya datang langsung. Loh orang kita datang dari pihaknya Novi datang tidak diterima dengan baik. Belum datang aja udah diomongin yang enggak. Siapa yang mau datang kalau begitu? Apakah sekarang logiknya aja deh gitu ya. Dari pihak kuasa hukumnya Agus ngomongin Novi narkobaan, ngomongin Novi mafia mobil. Menurut kalian gitu, menurut masyarakat, apakah seorang Novi bisa setegar itu balik datang untuk ketemu Agus karena omongan ini sudah viral? Apalagi saat ini Novi dilaporkan pula oleh mereka atas dugaan tindak pidana pemerasan katanya. Pemerasannya dari mana? Pemerasan apa yang dilakukan? Dianggap bahwasannya dirampas itu uang dengan adanya ancaman gitu ya, ancaman kekerasan atau ancaman apalah yang mereka sebutkan itu terkait dengan 368 atau 369 KUHP. Nah sekarang pertanyaan gua, kalau Dinsos dianggap ancaman, kan bahasanya bahwa Novi bilang kalau seandainya tidak kirim mutasi rekening nanti saya laporkan ke Dinsos. Kalau Dinsos dianggap ancaman, gawat sekali itu orang-orang di sana itu. Masa nganggap Dinsos institusi yang institusi negara dianggap sebagai ancaman bagi masyarakat, kan nggak baik gitu loh. Itu yang sebenarnya membuat hati gua akhirnya tergerak all out di dalam perkara ini. Perdamaian itu bisa akhirnya gagal sampai hari ini gitu ya, karena perbedaan mekanisme tadi, perbedaan pendapat terhadap mekanisme tadi. Dari pihak sana pengennya agar uang itu masuk ke mereka full, mereka yang kelola, udah Novi nggak perlu tahu deh, intinya begitulah ya kurang lebih. Nah sementara dari pihak Novi pengennya di yayasan kalian datang awasi, nggak apa-apa. Justru itu meringankan kerjanya Novi kan sebenarnya, meringankan kerja yayasan juga. Ada pihak yang memang mengawasi itu. Dan selama ini mekanismenya memang seperti itu. Jadi tidak ada yang dirubah dari mekanisme yayasan. Ketika yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan tersebut melakukan mengumpulkan donasi, menggalang dana donasi untuk seseorang, biasanya memang mekanismenya seperti itu. Dari pihak misalnya si Ical ada sumbangan
Keluarganya Ical boleh kok ngawasi. Dan itu juga dilakukan hal yang serupa. Termasuk dengan ODGJ dan lain-lain. Itu ada pihak-pihak yang mengawasi yayasan tersebut. Kalaupun tidak ada yang ngawasin, Dinsos juga mengawasi itu kan. Dinsos kan mengawasi yayasan itu juga, gitu loh. Jadi intinya niatan daripada Novi berserta dengan yayasan itu sudah baik, tulus. Tinggal dari pihak kita bagaimana menanggapi itu gitu. Apakah menganggap itu tulus atau justru berpikir bahwa kayaknya gue lebih pengen gue yang kuasain itu duit deh. Apakah itu sebenarnya yang diinginkan? Kan ini perlu menjadi pertanyaan juga kan bagi kita semua. Ya Eva lagi ngambek aja mungkin ya. Dia bisa jadi dia lagi ngambek gitu ya. Karena gua nggak sependapat. Artinya kalau orang yang tidak bisa menerima perbedaan pendapat, ya itu adalah orang-orang yang bukan makhluk sosial kalau menurut gua gitu ya. Karena kita sebagai makhluk sosial di muka bumi ini, ya kita harus menerima perbedaan orang gitu. Menerima perbedaan pendapat, dan itu kan terjadi secara lumrah. Kalau memang FA pada nyatanya kayak misalnya di salah satu stasiun TV saya diundang gitu ya, gue diundang, lalu dia akhirnya memilih untuk pergi, tidak mau untuk menjadi narsum, bahkan pada saat turun dari gedung katanya diminta security 2 orang buat ngawal dia turun ke bawah, ya itu nggak tahu lah apa alasannya, tapi ya menurut gue bisa jadi FA ketemu gue risih aja, mungkin ya, ketemu gue risih, tapi gue malah sebaliknya, gue justru pengen ketemu sama dia. Jujur aja ya, sampai hari ini gue masih berusaha untuk bisa ketemu sama FA. Gue ada komunikasi juga sama salah satu timnya dia. Pertemukan aja gue sama FA. Pertemukan gue sama FA. Nggak ada masalah, kita selesaikan aja urusan pribadi kita. Apa sih masalahnya? Jadi urusan Novi ini harus kita pisahkan dengan urusan pribadi. Kalau memang urusan Novi bergulir, urusan gue mau diselesaikan sekarang, it's okay. Urusan Novi diselesaikan sekarang, urusan gue bergulir, nggak ada masalah. Kita ini semua profesional advokat gitu loh. Kita ini pengacara profesional, jangan memalukan gitu ya, jangan membuat tingkah-tingkah yang seolah-olah advokat yang tidak bisa menerima perbedaan gitu. Gua punya pesan sebenarnya simpel begini. Nama advokat itu, nama pengacara itu adalah sebuah profesi yang officium nobile kan, profesi yang mulia begitu kan. Nah, jangan sampai ada oknum-oknum pengacara di luaran sana yang akhirnya merusak kemuliaan daripada profesi advokat tersebut. Sekarang ada tumbuh kesan nih, banyak sekali pengusaha-pengusaha itu kalau ngobrol sama gue tuh suka bilang begini, tahu nggak bro katanya, gue males pakai pengacara kalau ada perkara-perkara. Pengacara ini suka dibikin perkaranya sebenarnya simpel tapi dibikin panjang gitu, dipanjang-panjangin biar semakin banyak dapat uang, semakin banyak dapat exposure kan begitu. Artis-artis juga banyak yang ngadu ke gue begitu. Nah, kesan itu sebenarnya sudah ada di kalangan masyarakat. Jangan sampai atas perkaranya Novi tersebut ada kesan seperti itu pula. Makanya pada saat kemarin perdamaian, saya lebih memilih untuk tidak mencampuri. Saya lebih memilih untuk hanya menjadi penonton, tidak menjadi salah satu narasumber. Saya lebih memilih untuk melihat kalau memang dibutuhkan pendapat hukum atau opini hukum, gue mau bersuara. Itu sih sebenarnya poinnya. Jadi udahlah, jangan rusak profesi yang mulia ini dengan egosentris, dengan keegoisan di dalam diri. Kita ini tidak cari menang, kita tidak sedang cari menang, nggak ada istilah menang atau kalah di sini. Seorang advokat itu kalau ditanya apa sih langkah hukum tertinggi dari seorang advokat, kalau tadi gua bilang bahwa hukum tertinggi di dunia adalah moralitas, sekarang kita balik nih, langkah hukum tertinggi seorang advokat itu apa? 1, musyawarah. Jadi gimana caranya dari perbedaan pendapat kita cari apa persamaannya dari kedua perbedaan ini. Novi dan Agus, tim Novi dan tim Agus sekarang ini punya 2 perbedaan, punya satu perbedaan yang kental dari 2 orang tersebut. Nah, tugas advokat itu bukan memperkeruh suasana, membuat perbedaan tersebut semakin kental, tetapi cari apa sih persamaan dari kedua hal ini, dari 2 pihak ini. Apa yang dicari persamaannya? 1, intinya sepakat kita mau Agus melakukan pengobatan. Kita mau Agus memanfaatkan uang tersebut untuk segera berobat. Berarti kan sudah ketemu tuh persamaannya. Tinggal bicara mekanisme. Intinya masalah itu, masalah yang besar dikecilkan, masalah kecil ditiadakan. Kalau ada yang bisa
masing-masing, ayo kita turunkan nada emosional kita, masing-masing turunkan satu ton misalnya, berikan kesempatan orang berpendapat, masing-masing kita terima masukan. Saya kira ini bisa diselesaikan hanya dalam waktu 15 menit. Gitu. Jadi ini urusan sesimpel itu. Kalau gua melihat gitu ya. Kecuali masih ada pihak-pihak yang mencoba untuk memprovokasi perkara tersebut. Jadi mereka pada saat datang, kan gue lagi wawancara nih, pas lagi wawancara tiba-tiba mereka datang nih, Pak Pablo tolong saya. Saya juga bingung kan, ini siapa ibu-ibu ini. Tapi saya ngelihat ada satu ibu-ibu yang kayaknya pernah saya lihat nih di televisi pada saat itu, di YouTube dan di mana-mana gitu. Saya pikir, oh ini bukannya, saya tanya dari mana? Oh dia sebutlah dari katanya UMKM dan lain-lain, mau cari FA gitu kan. Oh ya udah, saya tanyakan bagaimana perkaranya. Tolong kami Pak, tolong kami ada permasalahan hukum. Ya sebagai seorang advokat, kita kan harus mendengarkan apa yang menjadi keluh kesah seseorang ketika mengalami satu permasalahan hukum. Maka saya tanya, masalahnya apa? Lalu saya tanya, ada buktinya apa enggak? Sudah coba bangun komunikasi apa enggak? Saya juga nggak berani gerusak-gerusuk, saya juga nggak mau gerusak-gerusuk karena kita seorang advokat profesional, kita harus bicara pembuktian. Maka kami butuh bukti yang konkret. Apa data-data yang Anda punya, apa yang menjadi dokumen yang bisa secara spesifik bahwa itu adalah hak Anda, mana? Untuk kami pelajari, kan begitu. Saya juga nggak berani di publik tiba-tiba ngomong, wah nggak boleh itu harus balikin, nggak bisa begitu. Kita harus lihat dulu alas haknya. Apa sih haknya mereka terhadap uang tersebut, gitu. Lalu apa kewajiban orang yang mereka sebut ini untuk mengembalikan. Nah itu kan ada alas haknya, dari situlah kita pelajari. Tapi di sisi lain ada rasa kemanusiaan yang timbul ketika saya melihat ini adalah ibu-ibu. Mereka ini adalah ibu-ibu yang dari berbagai daerah, ada dari Bekasi, dari mana begitu ya. Yang membuat saya, itu kan sudah malam gitu ya, membuat saya tergerak, saya membayangkan kalau ibu saya ada di posisi mereka tuh. Siapa yang akan membantu mereka? Kalau saya punya adik saya perempuan lalu jalan tengah malam juga, siapa yang akan membantu mereka? Saya membayangkan itu tuh. Sehingga tergeraklah hati saya tanyakan mereka datang pakai apa, katanya ada yang pakai ojol, ada yang pakai ini, ada yang pakai taksi atau apalah, saya nggak paham. Akhirnya saya mencoba untuk membantu dengan cara saya punya sejumlah rezeki, ini saya berikan kepada ibu-ibu supaya bisa dimanfaatkan untuk pulang baik-baik, tenang gitu, jangan jangan terlalu larut juga kan, pulang khawatir kan, soalnya sekarang ini kejahatan itu kan terjadi bukan karena ada niat kan, bisa jadi ada kesempatan. Kalau tiba-tiba ibu ini jalan, ada orang yang mau dia jahat kan kasihan. Jadi saya kasih uang untuk niatnya segera pulang, jangan di situ karena itu sudah keadaan yang malam gitu. Itu sih sebenarnya. Kalau menurut cerita ya, ini menurut informasi cerita bahwa katanya mereka ini dulu ikut di salah satu perusahaan yang diduga sebagai perusahaan investasi bodong begitu. Lalu perusahaannya tersebut akhirnya diproses hukum, disidangkan bahkan, tapi dihukum bebas. Nah, proses hukum tersebut sedang berjalan. Ada indikasi si terduga pelaku, si terduga owner atau bos daripada perusahaan tersebut memiliki uang yang nilainya sekian cukup besar gitu. Nilai pasti saya belum paham. Terus katanya datanglah ada si pihak kuasa hukumnya tuh yang mereka cari-cari gitu ya. Datang karena ada dugaan tindak pidana pencucian uang TPPU. Dikhawatirkan uang tersebut akan menjadi barang sitaan, akan menjadi uang yang akan disita oleh penegak hukum gitu. Sementara ini kan kalau di dalam advokat kan tidak diatur fee itu maksimal berapa gitu ya. Fee itu berapa sih yang boleh advokat itu dapatkan secara maksimal. Sehingga orang tersebut sedang terkena permasalahan hukum, maka disarankan agar uang tersebut dititipkan katanya ke kuasa hukum tersebut gitu, ke kuasa hukumnya si orang tersebut ya. Lalu sudah dititipkan, ternyata orangnya bebas, terduga pelaku tersebut, owner tersebut bebas nih. Begitu bebas, nagih balik dong. Pada saat nagih balik ternyata uangnya sudah nggak tahu kemana. Nah pada akhirnya sementara si owner tersebut punya kewajiban untuk mengembalikan uang tersebut kepada para member tadi, para UMKM ini gitu loh. Karena kan mereka ini
uangnya yang diambil itu adalah uangnya si member-member ini kan. Nah, dia punya kewajiban untuk mengembalikan uang tersebut. Bagaimana cara mengembalikannya? Apa dasar untuk mengembalikannya? Dibikinlah satu surat kuasa katanya yang diberikan ke mereka untuk ditagihkan ke si kuasa hukum. Intinya sih itu gambaran sekilas kemarin yang saya dapat. Cuma kan kita nggak tahu, ini kan menurut versi ceritanya mereka. Maka saya minta mana buktinya. Kalau ada bukti baru kita bisa lebih mengerucut. Ya tentu kalau bicara tergerak pasti sangat tergerak sekali. Karena kan ini ibu-ibu yang dalam keadaan sulit gitu ya. Ekonominya ada sampai ibu-ibu driver ojol begitu. Yang uangnya masuk hingga puluhan apa ratusan juta di dalam begitu ya. Yang butuh agar hak tersebut bisa dikembalikan dan katanya untuk uang sekolah anaknya dan lain-lain gitu. Bahkan ada orang yang sampai ratusan juta juga, ada 500 juta, ada yang sampai 1 miliar gitu ya. Ini yang perlu kita gali lagi sebenarnya. Nanti kalau saya sudah dapat bukti-buktinya, apa yang bisa kita perjuangkan tentunya insya Allah kalau memang bisa saya bantu, saya bantu. Itu sih. Udahlah, dalam urusan Novi Agus ini sebenarnya kita sudah mencapai titik temunya. Titik temunya adalah sama-sama ingin pengobatan mata Agus. Udah duduk bareng, ayo kita bicarakan mekanismenya, buka hati, buka pikiran kita, rezeki itu bisa datang dari tempat lain. Ini bukan dalam rangka untuk mencari rezeki. Kasus Novi dan Agus ini bukanlah sebuah kesempatan kita untuk mencari rezeki. Kasus Novi Agus ini untuk kita mencari pahala di surga nanti. Jadi jangan kita itu ribut-ribut lagi urusan ini. Ini bisa diselesaikan dengan bijak. Kami dari pihak kuasa hukum sepakat. Kalau memang dari pihak kuasa hukum Agus merasa bahwa dia selama ini dipermalukan. Merasa bahwa selama ini dia akibat daripada kasus Agus lalu dia dibully-bully orang gitu ya. Lalu si Agusnya juga kata dia dibully orang. Padahal itu nggak ada urusannya juga dengan kami. Lalu dia berharap kami semua ini minta maaf sama dia. Lalu dia berharap kami ini semua menyanjung-nyanjung dia. Lalu dia berharap kami ini semua mengagung-agungkan dia. Dan kalau itu berguna di dalam hidup dia, kami bersedia lakukan itu. Saya bahkan secara pribadi kemarin menyebut bahwa saya bersedia merendahkan hati saya serendah-rendahnya agar urusan ini bisa segera selesai, agar Agus bisa segera mengalami pengobatan matanya supaya dia bisa jalankan hidup ini ke depannya jauh lebih baik. Karena konsepnya kita sebagai manusia, tugas kita cuma satu di dunia ini, memuliakan sesama manusia. Hablum minanas. Dalam konsep memuliakan itu adalah dengan cara membungkukkan badan, bukan menegakkan dagu.